welcome to our video. Terima kasih sudah klik video ini. Video ini tentang pandangan kami pada dampak dari adanya integrasi ekonomi terhadap perdagangan dan nilai tukar. Yuk, biar lebih paham, simak penjelasan kami kuy. Sebelum masuk lebih dalam, ayo kenalan dengan tim kami. Ada Frideriana Uskono, ada Maria Sasi, dan ada Yohanes Tantung. Oke, cukup. Enjoy this video dan selamat menyaksikan. Jadi, integrasi ekonomi secara umum didefinisikan sebagai penghapusan hambatan serta pengintegrasian ekonomi, teknologi, sosial budaya, dan politik di sebuah kawasan regional melalui kebijakan yang dibuat bersama. Dan secara operasional didefinisikan sebagai pencabutan diskriminasi dan penyatuan politik seperti norma, peraturan, dan prosedur. Berikut adalah tujuan dari integrasi ekonomi. Tujuan dari integrasi ekonomi adalah untuk mencapai kemakmuran yang tinggi melalui liberalisasi perdagangan di antara negara-negara anggota. Pembahasan yang kedua adalah dampak integrasi ekonomi terhadap perdagangan internasional. Salah satu kerjasama integrasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara bernama AFTA atau ASEAN Free Trade Area yang dibentuk sejak tahun 1992. Sebelum masuk lebih dalam, mari mengenal beberapa istilah penting yang terdapat dalam investasi luar negeri. Yang pertama ada FDI yang merupakan kepemilikan pihak asing terhadap aset suatu negara, sehingga mereka dapat melakukan pengawasan langsung terhadap penggunaan aset tersebut. Istilah yang kedua ada home country. Home country sendiri terdiri atas negara FDI seperti Amerika Serikat, Swiss, Jepang, Prancis, Jerman, dan lain-lain. Kemudian istilah yang ketiga ada host country dan AFTA tergolong dalam host country. Lalu bagaimana hubungan antara istilah-istilah tersebut? Nah, tingginya investasi dari negara home country sangat berpengaruh signifikan terhadap volume investasi FDI. Semakin tinggi tingkat tarif pada negara-negara host country, maka semakin rendah arus investasi masuk yang bersumber dari negara-negara home country. Apabila tingkat tarif perdagangan di antara negara-negara anggota kawasan integrasi dikurangi, bahkan dihilangkan, maka negara-negara home country lebih memilih berinvestasi langsung pada negara anggota integrasi dibandingkan melakukan ekspor langsung ke negara anggota integrasi. Ini saya akan menjelaskan mengenai dampak integrasi ekonomi terhadap perdagangan internasional. Poin yang pertama, bagaimana nilai tukar itu dapat mempengaruhi perdagangan internasional. Jadi, ketika nilai tukar suatu negara itu terapresiasi, maka nilai mata uang mereka itu akan lebih tinggi. Hal ini akan membuat barang-barang mereka itu mahal. Nah, dengan adanya peningkatan nilai tukar, hal ini akan mengurangi neraca perdagangan di suatu negara dengan cara mengurangi ekspor dan meningkatkan impor. Jika impor di suatu negara lebih tinggi daripada ekspornya, maka negara tersebut memiliki defisit perdagangan dan permintaan yang lebih rendah untuk mata uangnya. Hal ini mendorong nilai tukar mata uang menjadi menurun. Poin yang kedua, dampak perubahan mata uang terhadap impor. Impor termasuk produk atau barang yang diproduksi dari negara asing dan dijual di dalam negeri. Peningkatan mata uang domestik seperti dolar Amerika Serikat meningkatkan nilai impor. Hal ini karena barang yang diproduksi dari luar negeri menjadi lebih murah seiring dengan meningkatnya nilai dolar karena membeli produk yang dibuat di dalam negeri lebih mahal. Poin yang ketiga, dampak perubahan uang terhadap ekspor. Ekspor itu termasuk produk atau barang yang diproduksi di dalam negeri dan dijual ke negara lain. Mata uang domestik yang kuat mengakibatkan permintaan ekspor itu menjadi menurun. Produk yang diproduksi di dalam negeri akan menjadi lebih mahal daripada barang yang diproduksi di luar negeri. Contohnya, jika ekspor Amerika Serikat ke Jepang itu meningkat, maka nilai dolar Amerika Serikat ini akan menurun. Hal ini membuat
barang-barang Amerika Serikat lebih murah untuk Jepang. Baik, poin yang keempat, mengapa nilai tukar itu sangat penting dalam perdagangan internasional? Nah, mengapa nilai tukar itu sangat penting dalam perdagangan internasional? Karena nilai ekspor dan impor itu dipengaruhi dengan adanya nilai tukar mata uang. Poin yang berikut, apa yang menentukan nilai tukar? Jadi, nilai tukar itu dipengaruhi oleh beberapa faktor atau ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu kegiatan ekonomi dan politik internasional, perdagangan internasional, penawaran dan permintaan, suku bunga dan juga inflasi. Nah, kemudian apa yang terjadi ketika nilai tukar itu meningkat? Jadi, seiring ketika mata uang itu meningkat, perubahan mata uang itu meningkat, maka mata uang suatu negara itu lebih kuat dan lebih berharga jika dibandingkan dengan mata uang lainnya. Hal ini akan mengakibatkan penurunan ekspor dari suatu negara tersebut dan meningkatkan impor ke negara tersebut. Nah, barang mereka itu lebih murah jika dibandingkan dengan barang dari negara lain. Kemudian poin yang berikut, bagaimana fluktuasi nilai tukar mempengaruhi perdagangan internasional. Jadi, perubahan nilai tukar mata uang mempengaruhi perdagangan internasional dengan meningkatkan atau menurunkan ekspor dan juga impor. Mata uang domestik yang kuat akan menyebabkan ekspor menurun dan impor meningkat. Nah, ketika nilai tukar turun, maka ekspor naik dan juga impor itu akan dengan sendirinya turun. Baik, sekian yang akan Itulah beberapa penjelasan dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.